Kali ini kita akan mengulas seputar pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Apa bentuk-bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik? Serta bagaimana prinsip-prinsip pelayanan prima atau excellent service. Pada dasarnya, setiap manusia itu membutuhkan yang namanya pelayanan. Baik secara ekstrim, dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ini adalah naluri kita, bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa mementingkan atau membutuhkan bantuan orang lain. Apalagi jika kita hubungkan dengan konsep bernegara, maka tidak ada satupun warga negara yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa ia harus membutuhkan pemerintah. Tidak ada. Maka seorang manusia membutuhkan pelayanan dari pihak yang lain, sehingga meningkatkan mutu sebuah pelayanan merupakan sebuah keniscayaan. Nah, sebelum kita berbicara tentang hakikat dari pelayanan publik itu sendiri, kita lihat dulu kondisi di Indonesia seperti apa. Pelayanan publik di Indonesia masih menjalani persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. Kenapa demikian? Karena banyak penelitian-penelitian atau hipotesis-hipotesis secara kualitatif misalnya dapat dengan mudah dibuktikan di mana berbagai tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat banyak kita temukan. Maka memang harus kita akui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaruan dan perbaikan, baik dari sisi paradigma maupun format pelayanan, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintahan saat ini. Maka, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pelayanan publik? Maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan itu adalah sebuah hal atau cara atau hasil kerja yang melayani, sedangkan melayani itu berarti menyuguhi orang dengan makanan atau minuman, atau menyediakan keperluan orang lain, atau mengiyakan atau menerima, atau menyuguhi orang. Sedangkan misalnya kita gunakan literatur lain seperti yang diungkapkan oleh Kotler, maka Kotler menjelaskan bahwa pelayanan adalah seluruh kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Istilah publik sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu public yang berarti umum atau masyarakat ataupun negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima dan menjadi bahasa Indonesia yang baku, yaitu dengan kata publik atau publik yang berarti umum, orang banyak ataupun masyarakat. Sehingga dengan demikian, pelayanan publik diartikan pemberian layanan ataupun melayani keperluan orang atau melayani keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kemenpan nomor 3 tahun 2003 mendefinisikan pelayanan publik berupa segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik itu adalah pemenuhan keinginan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, dari definisi-definisi itu dapatlah kita pahami bahwa hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari salah satu kewajiban aparatur negara sebagai abdi kepada masyarakat.
Jadi dengan demikian, hakikat dari pelayanan publik itu adalah pemberian layanan yang baik, yang prima, yang excellent dari seorang aparatur negara kepada masyarakat yang membutuhkan layanan. Baik kadang layanan itu bersifat administratif, ataupun kadang layanan itu bersifat jasa, ataupun kadang layanan itu bersifat barang. Nah, tentunya seorang aparatur negara akan melakukan pelayanan sesuai dengan azas pelayanan publik yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia. Ada misalnya transparansi, ada pelayanan yang akuntabel, ada pelayanan yang kondisional, ada pelayanan yang partisipatif, ada pelayanan kesamaan hak, dan ada pelayanan dengan azas keseimbangan hak. Itulah azas-azas dari pelayanan publik. Tapi intinya dari pelayanan publik itu adalah bagaimana seorang ASN harus mampu memberikan layanan yang prima kepada masyarakat yang membutuhkan layanan, baik layanan administratif, layanan jasa, maupun layanan barang. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk patologi birokrasi dalam pelayanan publik. Patologi itu berarti adalah penyakit atau sesuatu yang tidak baik. Jadi tidak dapat kita pungkiri bahwa birokrasi kita dalam memberikan pelayanan publik memiliki berbagai patologi-patologi atau memiliki berbagai penyakit-penyakit yang sering kita temukan. Nah, apa-apa saja kira-kira patologi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik? Maka yang pertama adalah penggelembungan organisasi. Itu adalah patologi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan penggelembungan organisasi? Birokrasi yang dirancang untuk memberikan layanan publik secara efektif dan efisien cenderung untuk memperbesar struktur dan juga merekrut lebih banyak anggota. Hal ini terjadi karena besarnya ukuran yang akan berpengaruh terhadap kewenangan yang dimiliki pimpinan birokrasi dan besarnya sumber daya keuangan yang akan dikontrol. Penggelembungan birokrasi yang seperti ini dalam berbagai literatur disebut sebagai Parkinsonian birokrasi. Artinya terkadang kita lihat dalam memberikan pelayanan sebuah birokrasi itu sangat gemuk, banyak alur-alurnya, sehingga kadang menyulitkan kita dalam melakukan sebuah layanan atau melakukan sebuah pengurusan pada birokrasi tertentu. Nah, patologi yang kedua atau penyakit yang kedua adalah duplikasi tugas dan fungsi. Jadi ada beberapa orang yang melakukan tugas dan fungsi yang sama. Birokrasi yang cenderung membengkak akan menimbulkan masalah lain, yaitu berupa duplikasi tugas dan fungsi. Akibatnya unik dan orang-orang yang ada di dalamnya mengerjakan pekerjaan yang sama, sehingga mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Jadi duplikasi terhadap tugas dan fungsi ini sebenarnya adalah mengakibatkan tidak efisiennya layanan yang dilakukan sebuah birokrasi terhadap masyarakat. Patologi yang ketiga adalah red tape. Apa itu red tape? Red tape itu adalah cara kerja birokrasi yang prosedural, lamban dan berbelit-belit, mengakibatkan para pengguna layanan harus memberikan biaya tambahan berupa suap atau sogok, atau yang disebut dengan uang pelicin atau uang rokok untuk mempercepat proses atau membypass prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh. Kalau kita mengurus administrasi ke berbagai kantor, tidak jarang kita mendengar pengalaman kita atau pengalaman orang lain bahwa kalau mau selesai cepat, sediakan uang pelicin. Maka ini merupakan salah satu penyakit pada setiap birokrasi dalam memberikan pelayanan. Nah, banyak sekali penyakit-penyakit birokrasi dalam memberikan pelayanan. Yang keempat adalah konflik kewenangan. Bagaimana yang dimaksudkan dengan konflik kewenangan itu? Birokrasi yang cenderung membengkak dari waktu ke waktu mengakibatkan demarkasi antara kewenangan unit organisasi yang satu dengan yang lain menjadi makin kabur. Dan bahkan tumpang tindih. Hal tersebut sering menimbulkan konflik kewenangan. Artinya, terkadang dalam sebuah birokrasi banyak sekali job desk
yang diadakan sehingga antara job desk satu dengan yang lain itu terjadi konflik kewenangan. Misalnya ada masalah tertentu yang dimana satu job desk merasa itu adalah kewenangan dia, dan ada satu lagi posisi job desk yang lain merasakan itu adalah kewenangan dia, sehingga terjadilah duplikasi kewenangan dan terjadilah konflik kewenangan. Patologi yang kelima adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan KKN. Jadi ini pun di birokrasi ini banyak sekali yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Ini pun adalah penyakit atau patologi birokrasi dalam memberikan pelayanan publik yang selalu kita temukan. Dan yang terakhir adalah enggan untuk melakukan perubahan. Ini adalah penyakit kita. Penyakit kita adalah bahwa kita menganggap bahwa yang lama-lama itu adalah yang paling baik, sehingga kita enggan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Padahal kalau kita lihat perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi, perubahan itu sudah merupakan sebuah hal yang niscaya kita lakukan. Penyesuaian dengan sistem informasi yang serba digital itu harus kita sesuaikan pelayanan publik dengan kemajuan zaman. Tapi kadang-kadang ada beberapa aparatur negara, khususnya yang sudah senior-senior, menganggap bahwa melakukan perubahan cara atau prosedur dalam memberikan pelayanan itu suatu hal yang sangat sulit, sehingga mereka tidak mau menerima perubahan atau enggan melakukan perubahan prosedur pelayanan publik. Padahal sebenarnya harus berubah. Itulah diantara berbagai patologi-patologi yang terdapat pada birokrasi kita dalam memberikan pelayanan publik. Yang berikutnya adalah prinsip-prinsip pelayanan prima atau yang disebut dengan istilah excellent service. Berbagai literatur menjelaskan bahwa sebuah pelayanan publik yang dituntut itu adalah pelayanan prima. Jadi tujuan seluruh prosedur, seluruh aturan dari pelayanan publik itu adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau excellent service. Lantas, supaya kita bisa mengukur atau menilai apakah sebuah pelayanan itu sudah prima atau belum, tentunya ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan. Yang pertama adalah responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. Responsif itu artinya peduli. Agar bisa memahami pelanggan dan lebih responsif dalam memberikan pelayanan, terlebih dahulu seorang yang melakukan pelayanan harus tahu siapa pelanggannya dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang tersedia pada sebuah birokrasi. Jadi seorang ASN atau seorang aparatur dia harus memahami dulu apa layanan yang ada dan siapa yang membutuhkan layanan, sehingga dia akan dapat membangun kesadaran diri berupa kepedulian dan respon terhadap masyarakat yang akan membutuhkan layanan pada birokrasi dia ditugaskan. Tanpa ada rasa responsif terhadap masyarakat atau pengguna layanan, maka pelayanan prima tidak akan dapat terwujud. Kita lihat terkadang ada model atau tipikal dari pelaku pelayan ini yang seolah-olah acuh tak acuh dan tidak mau tahu dengan masyarakat yang akan membutuhkan layanan pada birokrasi. Tentunya ini tidak merupakan sebuah prinsip dari pelayanan prima. Yang kedua adalah membangun visi dan misi pelayanan. Ini pun juga menjadi penting karena sebuah pelayanan itu harus memiliki visi, apa tujuan pelayanan itu, dan kemudian visi itu akan juga memiliki misi, yaitu apa-apa ada yang akan dilakukan dalam pelayanan itu sehingga tercipta sebuah pelayanan yang prima. Pembangunan visi dan misi pelayanan ini sangat penting untuk mempermudah pelaksana dalam melakukan pengukuran kinerja. Visi dan misi pelayanan dapat dibuat sendiri dengan mengacu pada misi organisasi ataupun visi yang lain tapi yang tidak bertentangan dengan misi organisasi dan peraturan ketentuan perundang-undangan. Jadi, untuk mengukur kinerja layanan yang diberikan oleh pegawai atau aparatur sipil negara, maka harus ada visi atau misi layanan. Melayani dengan setulus hati atau visi-visi yang lain bisa dibuat untuk
meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan. Prinsip yang ketiga adalah menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan. Jadi berbicara tentang standar pelayanan, tentunya seluruh birokrasi yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat harus memiliki SOP, standar operasional prosedur pelayanan. Sehingga SOP ini akan digunakan sebagai alat mengukur apakah pelayanan itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Jadi dengan adanya SOP, maka seluruh layanan akan bisa diukur, sehingga kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan akan terukur, kemudian hasil pengukuran ini akan bisa dievaluasi, kemudian evaluasi ini akan ditindaklanjuti guna memberikan peningkatan mutu layanan. Yang keempat adalah pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Nah, prinsip ini menekankan kepada kompetensi yang dimiliki oleh seorang yang melakukan pelayanan. Bagaimanapun bagusnya visi misi itu, bagaimana bagusnya SOP pelayanan itu, apabila yang melakukan layanan tidak memiliki kompetensi yang memadai, tetap dia tidak akan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Nah, prinsip yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Tentunya ini adalah untuk para pimpinan-pimpinan unit kerja atau pimpinan-pimpinan instansi, tentunya harus memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap pegawai yang melaksanakan pelayanan dengan prima dan juga memberikan konsekuensi kepada pegawai yang tidak melakukan pelayanan dengan prima. Jadi konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas itu bisa berupa penghargaan, bisa juga berupa teguran atau bahkan sanksi. Jadi setiap pimpinan unit harus memberikan apresiasi kepada pegawai yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan begitu, pegawai-pegawai yang lain juga akan dapat termotivasi dengan penghargaan dan apresiasi yang diberikan oleh pimpinan unit itu dalam kesuksesannya memberikan layanan kepada masyarakat. Demikianlah yang dapat kita bahas seputar pelayanan publik. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.